Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Air yang kita lihat sehari-hari mungkin tampak biasa saja. Namun, tersembunyi di berbagai sudut dunia, terdapat fenomena air yang menantang logika dan mengejutkan imajinasi. Dari danau yang mendidih, hingga sungai yang mengalir di bawah laut, alam telah menciptakan keajaiban-keajaiban yang sulit dipercaya. Penemuan-penemuan ini membuka mata kita akan keberagaman dan keunikan ekosistem bumi yang masih menyimpan banyak misteri. Dari kawah gunung berapi kuno hingga proyek pembangunan modern, fenomena-fenomena ini menyimpan kisah unik tentang asal-usulnya. Beberapa terbentuk melalui proses geologi selama jutaan tahun, sementara yang lain muncul secara tak terduga akibat campur tangan manusia. Membuatnya tidak hanya menakjubkan secara visual, tapi juga memberikan wawasan baru tentang batas-batas kehidupan di planet kita. Dalam video kali ini kita akan bahas untuk kalian 15 badan air paling aneh di dunia yang akan membuat kalian takjub dan bertanya-tanya. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Fenomena geothermal Beppu Hills, keajaiban 7 neraka di Jepang. Beppu, sebuah kota di prefektur Oita, Jepang, terkenal dengan fenomena alam yang unik dan menakjubkan bernama Beppu Hills atau Jigoku dalam bahasa Jepang. Kawasan ini memiliki lebih dari 2.800 mata air panas yang terus-menerus menyemburkan uap, menciptakan pemandangan yang tampak seperti kota yang sedang dimasak. 7 titik panas bumi utama di Beppu yang dikenal sebagai 7 neraka, masing-masing memiliki karakteristik warna dan komposisi mineral yang berbeda, menjadikannya salah satu fenomena geologi paling menarik di dunia. Salah satu neraka yang paling terkenal adalah Chinoike Jigoku atau kolam darah neraka, yang telah ada selama 1.300 tahun. Kolam ini berisi lumpur panas berwarna merah dengan suhu normal sekitar 78 derajat Celcius. Warna merah darah yang intens ini disebabkan oleh kandungan mineral yang tinggi, termasuk oksida besi, magnesium oksida, dan aluminium oksida. Fenomena serupa dapat ditemukan di Umi Jigoku atau neraka laut yang menampilkan kolam berwarna biru cerah dengan suhu mencapai 98 derajat Celcius. Keunikan warna-warni ini menjadikan Beppu Hills sebagai salah satu badan air paling aneh di dunia. Selain warna yang menakjubkan, beberapa neraka di Beppu menunjukkan aktivitas geotermal yang luar biasa. Tatsumaki Jigoku atau neraka tornado misalnya, memamerkan geyser alami yang menyemburkan api panas setinggi 30 meter ke udara setiap 30-40 menit. Dengan suhu air mencapai 105 derajat Celcius, geyser ini merupakan bukti nyata dari kekuatan panas bumi yang luar biasa di bawah permukaan Beppu. Sementara itu, Onishibozu Jigoku atau neraka kepala biksu botak menampilkan kolam lumpur mendidih yang membentuk gelembung-gelembung menyerupai kepala biksu, menambah keunikan visual dari fenomena ini. Para ilmuwan berpendapat bahwa kombinasi unik antara komposisi mineral tanah, aktivitas magma bawah permukaan, dan aliran air bawah tanah menciptakan kondisi yang memungkinkan terbentuknya kolam-kolam air panas dengan karakteristik yang berbeda-beda. Fenomena ini tidak hanya menarik dari segi geologi, tapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan. Danau Peach, deposit aspal alami terbesar di dunia. Danau Peach terletak di La Brea, Trinidad dan Tobago, merupakan deposit aspal alami terbesar di dunia. Dengan luas mencapai 41 hektar dan kedalaman maksimum 76 meter, danau ini mengandung sekitar 10 juta ton aspal. Danau unik ini pertama kali ditemukan oleh penjajah Inggris Walter Raleigh pada tahun 1595 dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah sejak saat itu. Komposisi Danau Peach terdiri dari bitumen yang mengandung 63 hingga 67% maltena dan 33 hingga 37% aspaltena. Maltena memberikan sifat lengket pada aspal, sementara aspaltena menjadikannya bahan termoplastik yang dapat melembut saat dipanaskan dan mengeras saat mendingin. Karakteristik unik ini menjadikan aspal dari Danau Peach sulit ditiru oleh proses pemurnian buatan manusia. Meskipun permukaannya tampak padat, Danau Peach sebenarnya terus bergerak secara perlahan. Fenomena ini menyebabkan objek-objek yang tenggelam ke dalam danau dapat muncul kembali setelah beberapa waktu. Selain itu, permukaan danau juga tidak sepenuhnya stabil dengan beberapa bagian yang lebih rapuh dibandingkan bagian lainnya.
Kondisi ekstrim di danau ini diyakini mirip dengan lingkungan di planet lain seperti Mars atau bulan-bulan es di sistem tata surya luar. Keunikan Danau Pitts tidak hanya terletak pada komposisi aspalnya, tapi juga pada ekosistem mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Para ilmuwan telah menemukan berbagai jenis mikroba yang mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim ini. Penemuan ini membuka kemungkinan adanya kehidupan di tempat-tempat yang sebelumnya dianggap tidak mungkin dihuni. Sifatnya yang unik yaitu berupa danau aspal alami juga membuatnya berbeda dari danau air pada umumnya. Permukaan danau yang sebagian besar padat memungkinkan orang untuk berjalan di atasnya, meskipun terdapat area-area yang lebih lunak dan berbahaya. Fenomena ini ditambah dengan keberadaan mikroorganisme di lingkungan yang tampaknya tidak bersahabat, menjadikan Danau Pitts sebagai salah satu fenomena air paling aneh dan menarik untuk dari perspektif ilmiah. Rio Tinto, sungai merah dengan ekosistem ekstrim di Spanyol. Sungai Rio Tinto yang terletak di barat daya Spanyol merupakan salah satu sungai paling unik di dunia. Sungai sepanjang 10 km ini mengalir dari pegunungan Sierra Morena di Andalusia menuju Teluk Cadiz di Huelva. Keunikan utama Rio Tinto terletak pada warna airnya yang merah dan orange mencolok yang disebabkan oleh kandungan kimia yang sangat asam dengan kadar besi dan logam berat yang tinggi. Keasaman air Rio Tinto terletak pada pH 2 hingga 2,5 di sebagian besar areanya, menjadikannya salah satu sungai paling asam di dunia. Warna dan keasaman yang ekstrim ini bertahan sepanjang sekitar 50 km aliran sungai sebelum airnya mulai berubah ketika mendekati kota Niebla dan bercampur dengan aliran air lain menuju Samudra Atlantik. Kondisi ekstrim Rio Tinto menciptakan ekosistem yang sangat khusus. Meskipun tingkat keasaman yang tinggi membatasi kehidupan kebanyakan organisme, sungai ini menjadi rumah bagi beragam mikroorganisme yang beradaptasi dengan lingkungan ekstrim. Bakteri anaerobik di sedimen sungai diduga berkontribusi pada rendahnya pH air, yang pada gilirannya meningkatkan konsentrasi logam berat terlarut. Mikroorganisme Chemolitho autotrof berkembang di lingkungan yang kaya sulfida logam ini, menggunakan sulfida sebagai sumber makanan melalui proses oksidasi. Proses metabolisme ini menghasilkan zat besi dan cairan asam yang terus mempertahankan keasaman sungai. Menariknya, meskipun dalam kondisi yang sangat asam, alga merah dan hijau telah diamati tumbuh subur dalam konsentrasi yang relatif tinggi di Rio Tinto. Para ilmuwan meyakini bahwa ekosistem yang tidak biasa ini mungkin merupakan fenomena alami yang sudah ada sebelum aktivitas pertambangan manusia dimulai di wilayah tersebut. Hal ini didukung oleh penemuan teras oksida yang dimediasi oleh mikroorganisme hingga 60 meter di atas tingkat air saat ini dan sejauh 20 km dari jalur sungai saat ini. Namun diketahui pula bahwa air beracun berasal dari tambang bawah tanah dan tambang terbuka yang telah aktif secara skala selama ribuan tahun. Komposisi kimia sungai kemungkinan merupakan hasil kombinasi dari penyebab alami dan drainase tambang asap. Sungai ini mengalir melalui area dengan deposit sulfida besar yang terbentuk lebih dari 350 juta tahun yang lalu, dan ketika sulfida terpapar udara, air, dan mikroorganisme, drainase dari buatan asam mengalir ke permukaan dan air tanah. Hot Tub of Despair, kolam bawah laut mematikan di Teluk Meksiko. Hot Tub of Despair adalah nama sebutan untuk sebuah danau bawah air di Teluk Meksiko yang dipenuhi air asin dan gas metana terlarut. Danau ini sangat beracun dan dapat membunuh hampir semua makhluk hidup yang masuk ke dalamnya. Terletak pada kedalaman sekitar 1 km di bawah permukaan laut, kolam air asin ini memiliki karakteristik yang sangat ekstrim. Kadar garam di dalamnya mencapai 5 kali lipat dibandingkan air laut di sekitarnya, menciptakan lingkungan yang sangat tidak ramah bagi sebagian besar organisme laut. Selain itu, kolam ini juga mengandung konsentrasi metana yang tinggi, menambah tingkat toksisitas perairan tersebut. Kondisi ini menjadikan Hot Tub of Despair sebagai salah satu air paling aneh dan berbahaya yang pernah ditemukan di larutan dalam. Penemuan kolam mematikan ini pertama kali dilaporkan oleh tim peneliti dari Universitas Texas A&M pada tahun 2014. Menggunakan kendaraan bawah air yang dikendalikan dari jarak jauh, para ilmuwan berhasil mengamati dan menganalisis karakteristik unik dari kolam tersebut. Mereka menemukan bahwa air di dalam kolam memiliki suhu sekitar 19 derajat Celcius, jauh lebih hangat dibandingkan air laut di sekitarnya yang bersuhu sekitar 4 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh aktivitas hidrotermal di dasar laut yang memanaskan air dan melarutkan mineral-mineral dari batuan di sekitarnya, menciptakan larutan garam yang sangat pekat.
Efek mematikan dari hot tub of despair terlihat jelas dari pemandangan mengerikan di sekitar tepi kolam. Bangkai-bangkai ikan, kepiting, dan berbagai organisme laut lainnya terlihat menumpuk di sekeliling kolam, terawetkan oleh kadar garam yang tinggi. Organisme yang tidak sengaja berenang masuk ke dalam kolam ini akan segera mengalami syok osmotik dan mati dalam hitungan detik. Namun, yang mengejutkan para ilmuwan adalah ditemukannya beberapa jenis mikroorganisme ekstermofil yang mampu bertahan hidup di dalam kolam tersebut. Bakteri-bakteri ini telah beradaptasi untuk hidup dalam kondisi ekstrim dan bahkan memanfaatkan senyawa-senyawa beracun sebagai sumber energi. Danau Nyos, letukan limnik dan perubahan warna misterius. Danau Nyos terletak di barat laut Kamerun, Afrika, merupakan salah satu danau paling misterius dan berbahaya di dunia. Pada 21 Agustus 1986, danau ini menjadi pusat perhatian global ketika terjadi bencana alam yang mengerikan. Sebuah letusan limnik, fenomena alam yang jarang terjadi, melepaskan sekitar 100.000 hingga 300.000 ton karbon dioksida ke atmosfer. Awan gas mematikan ini menyebar dengan kecepatan hingga 100 km per jam, menyelimuti area seluas 25 km dari danau. Akibatnya, 1.746 orang dan 3.500 hewan ternak tewas dalam waktu singkat karena kekurangan oksigen. Tragedi Danau Nyos terjadi akibat akumulasi gas karbon dioksida yang terperangkap di dasar danau selama bertahun-tahun. Danau ini terbentuk di kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif sekitar 400 tahun yang lalu. Kantong magma di bawah danau terus melepaskan karbon dioksida ke dalam air, mengubahnya menjadi asam karbonat. Air di bagian bawah danau menjadi jenuh dengan gas terlarut, sementara lapisan air di atasnya bertindak sebagai tutup yang mencegah gas tersebut keluar. Ketika terjadi gangguan seperti longsoran batu atau aktivitas seismik kecil, keseimbangan ini terganggu, menyebabkan pelepasan gas secara tiba-tiba dan masif. Pasca tragedi, warna Danau Nyos berubah dari biru menjadi merah kecoklatan. Perubahan warna ini disebabkan oleh air kaya besi yang teraduk dari dasar danau selama letusan. Para ilmuwan yang menyelidiki kejadian ini menemukan bahwa Danau Nyos adalah salah satu dari 3 danau di dunia yang diketahui memiliki potensi letusan limnik. 2 danau lainnya adalah Danau Kivu di perbatasan Rwanda, Kongo, dan Danau Monoun juga di Kamerun. Fenomena ini menjadikan Danau Nyos sebagai salah satu air paling aneh dan berbahaya di dunia. Laut Salton, laut buatan dengan ekosistem unik. Laut Salton terletak di California Selatan, Amerika Serikat, merupakan salah satu badan air paling unik di dunia. Terbentuk secara tidak sengaja pada tahun 1905 akibat kegagalan proyek irigasi, danau ini memiliki luas sekitar 889 km persegi dengan kedalaman maksimum 13 meter. Awalnya, air sungai Colorado yang dialihkan untuk irigasi meluap dan mengisi cekungan Salton selama 2 tahun sebelum akhirnya berhasil dibendung. Sejak saat itu, Laut Salton bergantung pada limpasan pertanian dari lembah Imperial sebagai sumber air utamanya. Namun, limpasan ini membawa serta pupuk dan pestisida yang berkontribusi pada peningkatan salinitas dan pencemaran air danau. Kondisi Laut Salton terus memburuk seiring waktu. Salinitas airnya kini mencapai 58 gram per liter, jauh melebihi kadar garam Samudra Pasifik yang berkisar 35 gram per liter. Tingginya kadar garam ini ditambah dengan akumulasi bahan pencemar telah mengakibatkan kematian massal ikan dan membahayakan populasi burung migran yang bergantung pada ekosistem danau. Meskipun demikian, Laut Salton tetap menjadi salah satu tempat perlindungan burung terpenting di Amerika Utara, dengan lebih dari 400 spesies burung yang tercatat menggunakan danau ini sebagai tempat persinggahan atau habitat. Keunikan Laut Salton tidak hanya terletak pada sejarah pembentukannya, tapi juga pada karakteristik fisik dan kimianya. Danau ini terletak 71,9 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya salah satu titik terendah di Amerika Utara. Selain itu, dasar danau ditutupi oleh lapisan sedimen yang kaya akan logam berat dan senyawa beracun. Ketika tingkat air danau menurun akibat penguapan yang tinggi, sedimen ini terpapar dan dapat terbawa angin, menciptakan badai debu yang mengandung partikel berbahaya. Fenomena ini telah menyebabkan masalah kesehatan serius bagi penduduk di sekitar danau, termasuk tingginya tingkat penyakit pernapasan. Canot Angelita, sungai bawah laut di Gua Kapur, Meksiko. Canot Angelita terletak sekitar 17 km dari kota Tulum di semenanjung Yucatan, Meksiko,
merupakan salah satu fenomena alam paling menakjubkan di dunia. Gua bawah air ini terbentuk akibat runtuhnya atap gua kapur, menciptakan lubang dengan diameter sekitar 30 meter dan kedalaman maksimum mencapai 60 meter. Keunikan Canot Angelita terletak pada struktur air berlapis yang terbentuk di dalamnya. Pada kedalaman 30 meter pertama, air tawar mendominasi, sementara di bawahnya terdapat lapisan air asin. Perbedaan salinitas ini menciptakan fenomena halocline, yaitu zona transisi antara dua massa air dengan densitas berbeda. Yang membuat Canot Angelita benar-benar luar biasa adalah keberadaan lapisan sekabut sulfur pada kedalaman sekitar 30 meter. Lapisan ini, yang seringkali disalahartikan sebagai sungai bawah air, sebenarnya merupakan akumulasi hidrogen sulfida yang terbentuk dari dekomposisi bahan organik di dasar Canot. Hidrogen sulfida ini memiliki densitas yang lebih tinggi daripada air di sekitarnya, sehingga membentuk lapisan tebal setebal sekitar 1 meter yang menyerupai awan atau kabut di bawah air. Fenomena ini menciptakan ilusi optik seolah-olah terdapat sungai yang mengalir di dalam gua, lengkap dengan tepian dan aliran yang terlihat jelas. Keunikan Canot Angelita semakin bertambah dengan adanya pohon-pohon dan ranting yang tenggelam di dasarnya. Vegetasi ini bukan merupakan tumbuhan hidup, melainkan sisa-sisa organik yang jatuh ke dalam Canot dan terawetkan oleh kondisi anaerobik di dasar gua. Kombinasi antara lapisan kabut sulfur dan vegetasi yang tenggelam ini menciptakan pemandangan yang surreal. Seolah-olah terdapat hutan purba yang terjebak dalam keadaan abadi di bawah permukaan air. Kondisi gelap gulita di bawah lapisan kabut sulfur dengan suhu air yang lebih hangat sekitar 2 derajat Celcius dibandingkan lapisan di atasnya menambah kesan misterius pada formasi geologis ini. Danau Kawah Ijen, fenomena api biru di Danau Asam terbesar di dunia. Danau Kawah Ijen terletak di Jawa Timur, Indonesia. Merupakan fenomena alam yang luar biasa dan dikenal sebagai danau asam terbesar di dunia. Dengan tingkat keasaman yang mencapai pH 0,5, danau ini setara dengan kekuatan asam baterai mobil. Warna turkuis yang menawan yang menghiasi permukaan danau berasal dari interaksi kompleks antara mineral terlarut dan gas vulkanik yang terus-menerus dilepaskan dari dasar danau. Kawah Ijen memiliki diameter sekitar 1 km dan kedalaman mencapai 200 meter, menjadikannya salah satu danau kawah terdalam di Indonesia. Keunikan Danau Kawah Ijen tidak hanya terletak pada keasaimannya yang ekstrim, tapi juga pada ekosistem yang berkembang di sekitarnya. Air danau yang sangat asam mengalir ke barat, membentuk sungai Banyu Putih yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai air pahit. Sungai ini mengandung konsentrasi tinggi logam berat dan senyawa asam yang berasal dari danau kawah. Menariknya, meskipun kondisi lingkungan yang tampaknya tidak bersahabat ini, penelitian telah menemukan keberadaan mikroorganisme ekstremofil yang mampu bertahan hidup dalam kondisi asam yang ekstrim, membuka wawasan baru tentang batas-batas kehidupan di bumi. Salah satu aspek yang paling menakjubkan dari Danau Kawah Ijen adalah fenomena api biru yang dapat diamati pada malam hari. Gas belerang yang terbakar menghasilkan nyala api berwarna biru yang menari-nari di atas permukaan danau, menciptakan pemandangan surreal yang hanya dapat ditemukan di satu tempat lain di dunia, yaitu di Islandia. Fenomena ini bersama dengan warna danau yang unik dan kondisi ekstrim lainnya, menjadikan Kawah Ijen sebagai salah satu badan air paling aneh di planet ini. Para ilmuwan terus mempelajari danau ini untuk memahami lebih lanjut tentang proses geokimia dan potensi aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk astrobiologi. Rio Hamza, sungai bawah tanah raksasa di bawah Amazon. Rio Hamza adalah sungai bawah tanah yang mengalir di kedalaman sekitar 4.000 meter di bawah sungai Amazon. Penemuan sungai ini pada tahun 2011 oleh ilmuwan Brasil mengejutkan dunia ilmu pengetahuan dan mengubah teori yang berkembang selama ini tentang sistem hidrologi bawah tanah. Rio Hamza membentang sepanjang sekitar 6.000 km, hampir menyamai panjang sungai Amazon yang mencapai 6.400 km. Meskipun panjangnya hampir sama, lebar Rio Hamza jauh lebih besar mencapai 200 hingga 400 km dibandingkan dengan sungai Amazon yang lebarnya hanya sekitar 1-100 km. Karakteristik aliran Rio Hamza sangat berbeda dengan sungai permukaan pada umumnya. Air Rio Hamza bergerak sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per jam, karena tekanan dan kepadatan batuan di sekitarnya. Hal ini kontras dengan kecepatan aliran sungai Amazon yang bisa mencapai 0,1 sampai 2 meter per detik. Meskipun alirannya lambat,
volume air yang dibawa Rio Hamzah diperkirakan mencapai 3.000 meter kubik per detik. Jumlah ini setara dengan sekitar 2% dari volume air yang dialirkan Sungai Amazon. Keberadaan Rio Hamzah menunjukkan bahwa sistem hidrologi bawah tanah jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya. Waduk Manicouagan, jejak tumbukan meteorit purba dan pembangkit listrik modern. Bentang alam paling menakjubkan di bumi terbentuk sekitar 214 juta tahun yang lalu akibat tumbukan meteorit berdiameter sekitar 5 km. Waduk ini memiliki bentuk cincin yang unik dengan diameter sekitar 72 km. Struktur kawah yang terbentuk akibat tumbukan tersebut kemudian terisi air, menciptakan danau berbentuk cincin yang dikenal sebagai mata Quebec ketika dilihat dari udara atau luar angkasa. Secara geologi, Waduk Manicouagan merupakan contoh luar biasa dari struktur dampak meteorit yang terpelihara dengan baik. Kawah awalnya memiliki diameter sekitar 100 km, namun erosi dan pengendapan sedimen selama jutaan tahun telah mengurangi ukurannya yang menjadi sekitar 72 km. Di tengah waduk, terdapat pulau yang dikenal sebagai Rene-Levasseur Island, dengan puncak tertingginya yaitu Gunung Babel yang mencapai ketinggian 952 meter di atas permukaan laut dan 590 meter di atas permukaan waduk. Pulau ini diyakini sebagai puncak pusat kawah yang terbentuk akibat dorongan ke atas pasca tumbukan. Selain nilai geologisnya, Waduk Manicouagan juga memiliki peran penting dalam pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Daniel Johnson yang dibangun antara tahun 1959 dan 1970 membendung Sungai Manicouagan untuk menciptakan waduk dengan kapasitas penyimpanan air sebesar 139,8 miliar meter kubik. Bendungan ini memiliki panjang 1.310,6 meter dan tinggi 213,97 meter dengan 14 penopang dan 13 lengkungan, menjadikannya salah satu bendungan berongga terbesar di dunia. Dua pembangkit listrik yang terhubung dengan bendungan ini memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 2.660 MW, memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan listrik di wilayah tersebut. Danau Resia, kisah tragis di balik keindahan menara lonceng terendam. Danau Resia terletak di wilayah Tyrol Selatan, Italia Utara, merupakan danau buatan yang menyimpan kisah tragis di balik keindahannya. Danau ini terbentuk pada tahun 1950 sebagai hasil dari proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang kontroversial. Proyek ini melibatkan penggabungan 3 danau alami yang ada sebelumnya, yaitu Resia, Curon, dan San Valentino alla Muta, menjadi satu danau besar. Akibatnya, desa Curon yang berusia ratusan tahun terpaksa ditenggelamkan, mengakibatkan hilangnya 163 rumah dan lebih dari 1.290 hektar lahan pertanian yang produktif. Proses pembangunan bendungan dan pembentukan Danau Resia memaksa sekitar 1.000 penduduk desa Curon untuk direlokasi. Meskipun terjadi protes dari penduduk setempat, proyek tetap dilanjutkan demi kepentingan pembangunan infrastruktur energi. Selain Curon, beberapa desa lain seperti Arlung Pis dan Gorf juga ikut tenggelam. Satu-satunya struktur yang tersisa dari desa Curon yang terendam adalah menara lonceng gereja abad ke-14 yang masih muncul di atas permukaan air, menjadi simbol ikonik dan pengikat akan sejarah tragis desa tersebut. Danau Resia memiliki kedalaman maksimum sekitar 22 meter dan luas permukaan sekitar 6.600 km persegi. Menara lonceng yang muncul dari atas menjadi daya tarik utama danau ini, menciptakan pemandangan yang surreal dan misterius. Pada musim dingin ketika permukaan danau membeku, orang-orang dapat berjalan di atas es untuk mencapai menara tersebut. Meskipun lonceng gereja telah dipindahkan beberapa minggu sebelum desa ditenggelamkan, berkembang legenda bahwa pada malam-malam tertentu suara lonceng masih dapat terdengar dari dalam air. Cano Cristales, sungai 5 warna yang menakjubkan di Kolombia. Cano Cristales, yang terletak di Taman Nasional Serranía de la Macarena di Kolombia, adalah salah satu fenomena alam paling unik di dunia. Sungai ini dikenal sebagai Sungai 5 Warna atau pelangi cair karena keindahan warnanya yang mencolok seperti merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Warna-warna ini muncul selama periode tertentu dalam setahun, yaitu antara bulan Juni hingga November, ketika kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan tanaman air endemik bernama Macarenia clavigera.
Tanaman ini menghasilkan pigmen warna-warni yang spektakuler saat bereproduksi, dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, suhu air, dan curah hujan. Fenomena ini hanya terjadi di Cano Cristales karena kombinasi unik dari ekosistem dan geologi wilayah tersebut. Secara geologis, sungai ini terbentuk di atas Guiana Shield, salah satu formasi batuan tertua di dunia yang berusia sekitar 1,7 miliar tahun. Dasar sungai yang terdiri dari batuan kaya mineral seperti kuarsa dan besi menciptakan habitat ideal bagi Macarenia clavigera. Namun, keindahan ini juga sangat rapuh. Selama musim hujan, aliran air yang deras menghalangi sinar matahari mencapai dasar sungai sehingga tanaman tidak dapat berkembang. Sebaliknya, pada musim kemarau ekstrim, air tidak cukup untuk menopang kehidupan tanaman tersebut. Oleh karena itu, warna-warni sungai hanya muncul pada masa transisi antara musim hujan dan kemarau. Keunikan lain dari Cano Cristales adalah ketiadaan ikan di perairannya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya konsentrasi nutrisi dalam air akibat sifat batuan dasar sungai yang tidak mendukung keberadaan fauna akuatik. Selain itu, sungai ini memiliki kolam-kolam alami berbentuk lingkaran yang terbentuk melalui erosi batuan selama jutaan tahun. Kolam-kolam ini menambah keindahan visual dan menunjukkan bagaimana proses geologi bekerja dalam menciptakan landscape yang luar biasa. Danau Ubur-Ubur, Laboratorium Evolusi Alami di Palau. Danau Ubur-Ubur di Palau merupakan ekosistem unik yang terbentuk sekitar 12.000 tahun yang lalu akibat perubahan permukaan laut. Danau ini terisolasi dari laut sekitarnya namun masih terhubung melalui celah-celah dan terowongan di batuan kapur. Proses isolasi ini menciptakan lingkungan yang sangat khusus, memungkinkan evolusi spesies ubur-ubur emas Mastigias papua etpisoni yang ditemukan di tempat lain. Danau seluas 12.000 meter persegi ini memiliki kedalaman sekitar 30 meter dan terbagi menjadi dua lapisan utama, yaitu lapisan atas yang kaya oksigen dan lapisan bawah yang anoksik. Batas antara kedua lapisan ini ditandai oleh lapisan bakteri berwarna merah muda pada kedalaman 13-15 meter. Ubur-ubur emas di Danau Ubur-Ubur telah mengalami adaptasi unik selama ribuan tahun evolusi terisolasi. Salah satu adaptasi yang paling mencolok adalah berkurangnya kemampuan menyengat, karena tidak adanya predator alami di danau. Sel-sel penyengat mereka telah mengalami reduksi signifikan, sehingga sengatan mereka hampir tidak terasa oleh manusia. Adaptasi lain yang menarik adalah pola migrasi harian mereka. Ubur-ubur ini bergerak mengikuti pergerakan matahari dari timur ke barat sepanjang hari, memastikan alga simbiotik dalam jaringan tubuh mereka mendapatkan paparan sinar matahari optimal untuk fotosintesis. Simbiosis antara ubur-ubur dan alga ini menjadi kunci kelangsungan hidup kedua organisasi tersebut di ekosistem yang unik ini. Populasi ubur-ubur di danau ini mengalami fluktuasi yang signifikan dari waktu ke waktu. Pada puncaknya di tahun 2005, populasi ubur-ubur emas mencapai lebih dari 30 juta individu. Namun, fenomena El Nino pada tahun 2016 menyebabkan penurunan drastis hingga hampir punah. Berkat ketahanan alami ekosistem ini, populasi ubur-ubur mulai pulih pada akhir tahun 2018. Selain ubur-ubur emas, danau ini juga menjadi rumah bagi spesies ubur-ubur bulan Aurelia, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit. Keberadaan dua spesies ubur-ubur yang hidup berdampingan dalam ekosistem terisolasi ini menjadikan Danau Ubur-Ubur sebagai laboratorium alami yang sangat berharga untuk studi evolusi dan adaptasi. Sanai Timpisca, sungai mendidih di jantung Amazon. Sanai Timpisca, yang dikenal sebagai sungai mendidih, adalah fenomena geotermal yang luar biasa terletak di jantung hutan hujan Amazon di Peru. Sungai ini memiliki panjang sekitar 6,4 km dan dikenal karena suhu airnya yang ekstrim, yang dapat mencapai hingga 100 derajat Celcius. Nama Sanai Timpisca dalam bahasa lokal berarti direbus oleh panas matahari, meskipun sumber panasnya sebenarnya berasal dari aktivitas geotermal di dalam bumi. Sungai ini mengalir melalui kawasan Muaka Maituayacu yang merupakan habitat bagi komunitas Asaninka, yang memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan sungai dan lingkungan sekitarnya. Fenomena unik ini menarik perhatian ilmuwan dan peneliti, terutama setelah penemuan resmi oleh geosaintis Andres Ruzo pada tahun 2011. Ruzo terinspirasi oleh cerita-cerita dari kakeknya tentang sungai tersebut, melakukan penelitian untuk mengkonfirmasi keberadaan sungai ini.
Ia menemukan bahwa meskipun tidak ada aktivitas vulkanik di sekitarnya, suhu air sungai dapat mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk membunuh hewan-hewan kecil yang terperosok ke dalamnya. Penelitian menunjukkan bahwa air hujan meresap ke dalam tanah dan mengikuti patahan-patahan geologis ke dalam kerak bumi, di mana ia dipanaskan sebelum kembali ke permukaan. Dalam konteks budaya, masyarakat Ashaninka menganggap Shanai Timpiuska sebagai tempat suci. Mereka percaya bahwa air mendidih ini dihasilkan oleh Yachumama, sebuah roh ular raksasa yang dikenal sebagai ibu air. Kepercayaan ini menambah lapisan mitologis pada fenomena alam ini, menjadikannya tidak hanya objek penelitian ilmiah, tetapi juga bagian penting dari identitas budaya lokal. Praktik-praktik pengobatan tradisional seringkali melibatkan penggunaan air dari sungai ini karena diyakini memiliki khasiat penyembuhan. Danau Burinskoy, perubahan warna spektakuler dan kekayaan mineral di Siberia. Danau Burinskoy terletak di wilayah Altai, Siberia Selatan, Rusia. Merupakan salah satu danau garam terbesar di Siberia Barat. Danau ini memiliki luas sekitar 31 km persegi dengan kedalaman maksimum mencapai 2,5 meter. Burinskoy dikenal karena fenomena alam uniknya, yaitu perubahan warna air menjadi merah muda atau ungu cerah selama musim panas, khususnya antara bulan Juli dan Agustus. Fenomena ini menjadikan Danau Burinskoy sebagai salah satu badan air paling aneh di dunia. Perubahan warna dramatis pada Danau Burinskoy disebabkan oleh kehadiran mikroorganisme Artemia salina, sejenis udang air asin berukuran mikroskopis. Artemia salina memiliki karakteristik unik, yaitu bermata 3 dan memiliki 11 kaki yang berenang terbalik. Ketika suhu air meningkat dan tingkat sinar matahari lebih tinggi selama musim panas, kondisi ini memicu perkembangbiakan Artemia salina secara massal. Pigmen yang dihasilkan oleh organisme ini bersama dengan interaksi antara alga dan bakteri dengan mineral dalam air menghasilkan warna merah muda atau ungu yang menakjubkan. Danau Burinskoy juga dikenal karena kandungan garamnya yang sangat tinggi, bahkan melebihi kadar garam di Laut Mati Timur Tengah. Tingkat keasinan danau ini diperkirakan mencapai 290 gram per liter, menjadikannya sangat pekat dan menguntungkan untuk operasi penambangan garam. Sejak tahun 1762, danau ini telah menjadi sumber utama garam dapur di wilayah tersebut. Bahkan, pada masa Kekaisaran Rusia, garam dari Danau Burinskoy sangat dihargai oleh keluarga kerajaan karena kualitasnya yang unggul. Selain produksi garam, Danau Burinskoy juga memiliki nilai ilmiah yang signifikan. Air danau ini mengandung magnesium dan yodium yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam industri farmasi dan kesehatan.